Wes, Pak. Oke. Tutupin ya. Halo anak-anak. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tetap harus bersyukur dengan mengucap apa? Alhamdulillah. Karena kita diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat bertemu di sini ya. Coba sebelum pelajaran kita mulai, coba tangannya bisa Pak Bambang minta tolong tangannya diangkat ke atas, coba tangannya. Terus satu lagi. Bagus sekali. Terus dilekatkan. Ya, digabung gini. Terus silakan sekarang ketua kelas untuk memulai berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa sudah selesai. Sekarang kita waktunya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Sebelumnya saya ucap salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Yang bertugas untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh salah satu, silakan Mbak. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali ya. Terima kasih anak-anakku yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini adalah wujud dari nasionalisme kita ya sebagai rakyat Indonesia ya. Indonesia merdeka. Nah, itu ya. Oke, baik anak-anakku. Sekarang saya ingin cek kehadirannya. Semuanya sehat yang hadir di sini ya? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi untuk persyaratan saya harus ngecek satu persatu untuk sebagai daftar hadir kehadiran kalian di kelas ini. Ahmad Adrian. Siap.
Ahmad Aprilian, Anas Farkan, ya. Aprilia Puspita, ya. Arya, ya. Azrila, oh ya. Bima, ya. Davrin, ya. Delvino, Devon, Dinda, Elviana, ya. Yang keras nggak apa-apa Mbak ya, biar nanti terdengar suaranya. Elviana, ya. Galang, ya. Henggar, ya. Hesti, Jessica, Mandala, Marcelino, Marwati, Muhammad Aris, Muhammad Celsa, Muhammad Imam Ghazali, Muhammad Alfian, Mufida Ainu, Rehan Luki, Reza Dewi, ya. Rizky Wahyu, bagus. Sania Ramadhani, Siti Ina, oh ya. Viselia, ya. Zaskia, hadir alhamdulillah. Berarti 31 semuanya hadir di sini. Termasuk Dinda ya. Dinda mana Dinda? Kemarin baru sakit ya. Iya. Terus teman-temannya menjenguk tidak Dinda? Alhamdulillahirrabbilalamin. Begitu ya. Kalau ada teman yang sakit jangan lupa menjenguk. Biar apa nanti temannya itu merasa dia tidak sendiri. Karena kita adalah semuanya ini sama ya. Kita harus saling membantu, menolong ya. Disiplin gitu ya, dan percaya diri. Baik anak-anakku, untuk kehadiran sudah selesai. Sekarang saya kepengen melihat setelah kehadiran kerapian semuanya dari peserta didik yang ada di sini. Coba cek kerapian, semuanya sudah rapi? Ya, sudah, dasinya sudah dipakai. Oke, dasinya juga sudah, bajunya rapi dimasukkan semuanya, bagus. Yang perempuan cantik-cantik, yang laki-laki ganteng-ganteng. Nah, ya tak. Senang tidak kalian? Oke, alhamdulillahirabbil. Baik, selanjutnya anak-anakku, setelah itu, nah, kalian bisa mengetahui bahwa sebelum kita memulai pelajaran, coba Pak Bambang ingin sedikit mengingatkan, ya, pada materi sebelumnya yaitu tentang iklan. Jenis iklan kemarin ada berapa anak-anak? Oh. Iklan apa satu? Iklan apa? Iklan apa? Ya, iklan komersial. Yang satu lagi, iklan apa? Non komersial, betul sekali. Jadi iklan itu memang ada dua, iklan komersial dan non komersial. Pada semua iklan itu, apa yang bisa kamu petik yang paling utama itu sebuah iklan itu harus apa? Sesuai dengan fakta. Jangan sampai mengiklankan tidak sesuai dengan fakta. Yang dirugikan siapa? Konsumen atau pengguna, ya kan? Betul tidak? Siapa penggunanya? Ya kita semuanya, gitu ya. Jadi jangan sampai tidak berdasarkan fakta. Fakta ini nanti berkaitan dengan pelajaran yang akan Bapak ajar pada kalian pada pertemuan hari ini, ya. Pada pertemuan hari ini nanti kita akan mempelajari mengenai mengidentifikasi unsur-unsur unsur-unsur teks drama.
dasar materi kita. Kompetensi dasarnya adalah identifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi, ya, yang didengar dan dibaca. Jadi kalian sering mendengar berita itu kan lewat apa? Media apa yang mendengar? Media televisi. Apalagi radio. Terus di media sosial juga ada ya berita-berita yang itu kamu baca seperti itu. Baik. Lanjutnya, tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah nanti setelah kita belajar teks berita ini, kita akan mampu mengartikan apa pengertian berita dengan kata-kata kita sendiri. Jadi kamu nanti bisa mengartikan dengan kata-kata kita sendiri, ya, yang kreatif dan bertanggung jawab. Lalu selain itu juga nanti dapat juga mengidentifikasi unsur-unsur teks beritanya, ya. Itu untuk tujuannya. Nah, manfaatnya nanti pada pembelajaran nanti juga bermanfaat untuk kalian. Kalian nanti akan menjadi orang yang akan terjun di masyarakat dengan belajar berita. Nanti kalian bisa menjadi seorang apa? Jurnalis, seorang apa lagi? Wartawan, apalagi pembawa acara di televisi ataupun di radio, ya. Apalagi sekarang ini yang di desa kalian itu yang dekat dengan kita itu baru saja berdiri stasiun radio. Itu masih membutuhkan lowongan pekerjaan. Nah, bisa nanti kamu masa sekolah seperti ini, apakah bisa, Pak? Bisa. Kamu nanti bisa juga kalau daftar, kamu punya kemampuan, bisa diterima, lumayan nanti juga bisa untuk mendapatkan atau membantu orang tua sambil belajar. Itu ya. Oke, itu manfaat dari kita belajar teks berita. Selanjutnya, kita masuk pada orientasi kegiatan ini. Tapi sebelumnya saya mau membagi kelompok dulu, ya. Saya mau membagi kelompok dulu anak-anak. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pemilihan. Ini ada pemilihan ketua OSIS, ya. Bulan depan, bulan apa? Oktober ya. Bulan depan nanti kita akan mengadakan kegiatan yang namanya pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Saya tayangkan videonya. Nanti setelah ini saya tayangkan, nanti saya ingin kalian saya ingin ngecek kesiapan kalian dalam mempelajari materi ini dengan saya beri pertanyaan. Pertanyaannya ringan-ringan saja. Nanti kamu jawab sepengetahuan yang kamu tahu, ya, dari tayangan video yang dapat tayangkan ini. Baik, ini saya tayangkan videonya. Sedang pihak SMP Negeri 2 Semawai pada Rabu 21 September 2022 menggelar kegiatan pemilihan ketua OSIS periode 2022-2023 di halaman sekolah setempat. Proses pemilihan ketua OSIS dikemas berawal pemilihan presiden atau pilpres atau pemilihan kepala daerah, di mana sebelum acara puncak pemilihan, pihak sekolah terlebih dahulu membentuk panitia pemilihan. Setelah panitia dibentuk, maka sekitar 1 pekan lalu mulai dibuka pendaftaran. Ada 7 pelajar yang menjadi calon ketua OSIS. Setelah itu, bagi para calon diperbolehkan berkampanye seperti menempel poster dan lainnya di lingkungan sekolah. Lalu, pada Jumat 16 September 2022, para calon juga menyampaikan visi misi di hadapan dewan guru dan pelajar. Sedangkan saat proses pemilihan, panitia telah menyediakan kertas suara, tempat pencoblosan, kotak suara hingga tinta. Pada sesi pencoblosan perdana dilakukan Kepala SMP Negeri 2 Semawai Nuraini MPD, diikuti para dewan guru dan dilanjutkan para pelajar. Setiap yang berkesempatan mencoblos maka terlebih dahulu mengambil surat suara, lalu menuju ke tempat pencoblosan. Setelah mencoblos, kertas suara dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan, serta untuk menandakan telah mencoblos, jadi mereka harus dicelup ke tinta. Kepala SMP Negeri 2 Semawai Nuraini MPD menyebutkan, proses pemilihan ketua OSIS dikemas ala pilpres ini bertujuan untuk pembelajaran bagi pelajar bagaimana berdemokrasi dalam proses pemilihan pimpinan. Iya, terima kasih Mas Ipul untuk hari ini kita mengadakan pemilihan ketua OSIS, yaitu tentang salah satu kegiatan di sekolah setiap tahunnya. Dan untuk tahun ini kita coba
bentuk satu panitia. Kalau di Kepres itu seperti APU begitu ya. Jadi di sekolah kita bentuk dengan MPK atau Majelis Musyawarah Kelas. Nah di situ setelah kita bentuk panitia, maka masing-masing kelas memberikan calon kandidat. Nah, pada seminggu yang lalu sebelum acara pemilihan hari ini, mereka masing-masing memberikan orasi di depan seluruh warga sekolah. Pas kebetulan itu hari Jumat, kita setelah membaca Yasin, masing-masing kandidat yang diajukan oleh kelas itu berorasi, membuat visi misi mereka masing-masing. Nah, setelah itu pada hari ini alhamdulillah ternyata ada 7 orang yang ikut sebagai calon kandidat. Begitu Mas Eko. Dari Sumawi, saya Putri, Serambi On TV. Ya. Oke, itu tadi adalah berita dari televisi Bapak ambil sengaja memang untuk memancing kalian. Dari berita tadi tentu di benak kalian itu sudah tergambar sebuah berita itu seperti ini, ya, memang seperti ini sebuah berita. Ya. Tentang apa berita ini tadi? Pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Oke. Coba ini saya cek. Saya beri pertanyaan sedikit untuk dites kalian, ya. Di sini tayangan berita tersebut itu menayangkan sebuah apa? Berita, betul sekali. Nah, ini kan ada jawabannya. Lalu berikutnya lagi, pertanyaan kedua, apa yang kamu ketahui tentang berita? Ayo, apa yang kamu ketahui tentang berita? Berita adalah sebuah betul sekali. Berita itu adalah sebuah informasi dan disampaikan kepada siapa? Masyarakat. Itu sebuah berita. Lalu berikutnya lagi, pertanyaan Pak Bambang. Menceritakan tentang apa berita itu tadi? Tentang apa? Betul sekali, ya. Lalu pertanyaan Pak Bambang yang terakhir, apa manfaat berita bagi kita sebagai kamu sebagai pelajar? Ayo, apa manfaat berita itu? Apa? Sebagai apa? Betul sekali, sebagai sarana untuk mendapatkan berbagai macam informasi yang penting. Informasi itu penting tidak untuk kita? Penting. Apalagi kalian sebagai siswa itu juga penting, ya. Setiap saat itu perubahan itu terjadi, baik jadwal pelajaran kadang-kadang kan ganti ya. Kadang-kadang karena ada Bapak Ibu guru yang sudah purna, itu akhirnya terus ada pergeseran jam, dilihat lagi lah. Informasi ini pentingnya, informasi ini berarti kita harus terus mengikuti. Nah, manfaat kita belajar berita itu nanti juga seperti itu. Kita akan selalu berpikir kritis, ya, berpikir kritis. Makanya di sini saya ingin mencoba kemampuan kalian mengenai berita, ya. Untuk itu sekarang kita lihat dulu, ya. Nah, oke, baik, saya sudah mendapatkan ini dari kemampuan kalian tadi. Coba silakan di sini sebelum kita mulai untuk kelompok-kelompok yang sudah saya tulis ini, ya. Untuk semuanya silakan berdiri, ya. Silakan menuju kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di mana? Di sini, ya. Ini kelompok 1. Kelompok 1 di sini. Nah, kelompok 2. Oke. Nah, tadi yang menjawab betul tadi sudah saya bagi tadi, ya. Terus 3 sini. Nah, betul 4 di sana dan terakhir 5 sana, ya. Oke. Kelihatannya kok agak loyo gitu apa? Jajal. 3 kali tepuk pramuka.
Oke, semuanya pas. Sehat? Bahagia? Nah, karena dengan sehat dan bahagia itu ilmu yang nanti akan saya sampaikan itu bisa kalian serap dengan baik. Kita mulai mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Ya, kita awali dulu dengan pengertian teks berita. Tadi teman kalian Reza sudah menjawab dengan benar, yaitu berita itu memang sebuah informasi untuk menyampaikan peristiwa, ya. Lah, informasi untuk menyampaikan peristiwa itulah ya harus berdasarkan fakta dan aktual. Itu berita. Ya. Apakah boleh Pak berita itu tidak berdasarkan fakta? Tidak boleh. Itu namanya hoax. Nah, tulisannya piye kan? Hoax. Nah, itu tidak berdasarkan fakta. Tidak boleh membuat berita tidak sesuai fakta, dan informasi itu juga harus aktual. Ya. Selain itu, berita juga harus memiliki unsur-unsur. Di dalamnya ada 5W plus 1. Ya. Kita lihat fakta juga ada di sini. Ya. Ciri-ciri berita tadi sudah saya sampaikan. Kamu sudah lihat tadi, sudah tahu. Aktual, faktual. Nah, berarti tidak perlu saya panjang lebarkan, sudah tahu ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Berita itu juga harus menarik perhatian. Berita bila tidak menarik, orang mau membaca tidak? Tidak mau. Mau cukil, gak mau, ya kan? Karena apa? Tidak menarik. Tapi coba berita itu menarik. Misalkan berita itu lagi ingin kamu dengarkan, ya. Contoh ada kejadian peristiwa, contoh misalkan ini ya, semoga tidak terjadi kebakaran, ya, kebakaran di sebelah desa kita. Tentu kita akan terus mendengar telinga kita, apa kebakaran? Sing kebakaran sapa ae? Omahe sapa? Korbannya ada tidak? Ya. Terus bagaimana proses mengapa itu bisa terjadi kebakaran? Bagaimana proses terjadi kebakaran? Nah, berita itu kan kita tanyakan dalam hati. Lah kalau yang hangat tadi, yang aktual tadi, terus ada yang memberitakan, tentu kita akan beramai-ramai untuk membaca. Itu loh berita. Jadi berita itu sepandai-pandainya penulis menulis sebuah berita, bila berita itu tidak aktual, maka tulisannya juga akan tidak dibaca orang. Paham ini ya? Paham? Oke. Kalian ingin menjadi seorang yang hebat? Ingin jadi orang hebat? Maka mari kita belajar. Kita lanjutkan. Lalu kalimat-kalimatnya juga harus sederhana. Berita itu tidak boleh, kalimatnya itu tidak boleh tidak efektif ya. Kalimatnya itu harus efektif. Artinya apa? Artinya tidak berbelit-belit ya, to the point ya. Itu berita. Nanti orang akan tidak jenuh kalau kalimatnya tidak berbelit-belit. Tapi kalau kalimatnya itu berbelit-belit, maka yang terjadi orang membaca juga akan jenuh. Ini merupakan kemampuan dari seorang penulis. Nah, kalian saya yakin mampu ini. Ya, kalian semua saya lihat itu ceria-ceria wajahnya itu mak celing-celing ya, seperti sampo yang dibuat untuk nyuci piring. Celing ya. Enggak. Kecerdasannya gitu loh yang celing itu. Saya lanjutkan lagi. Oke, kita bicara mengenai unsur-unsur teks berita. Ya anak-anak, unsur-unsur teks berita. Itu yang pertama apa? 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 Betul sekali. Yang pertama itu adalah apa. Nah, apa yang diberitakan? Peristiwa apa? Nah, itu harus ada dalam sebuah berita. Jangan sampai tidak. Ya. Lalu setelah apa? Apa itu? Artinya apa siapa itu? Bagaimana? Siapa saja yang terlibat dalam kejadian atau peristiwa itu, gitu kan? Nah, lalu itu ditulis siapa saja itu. Jadi mesti ada orang di dalam peristiwa itu, mesti ada yang mengakibatkan terjadinya sesuatu. Lah itu mesti ada siapa. Siapa itulah yang dipertanyakan. Itu kelengkapan dari sebuah berita atau masuk unsur-unsur berita yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3, apa? Kapan? Kapan itu berarti apa? Bagaimana, Mbak? Menyebutkan waktu kejadian. Betul, menyebutkan waktu kejadiannya kapan. Ya, jadi sebuah berita itu harus lengkap.
Ya, tidak hanya sekedar diberitakan, tetapi kapan pelaksanaannya nggak ditulis, kapan terjadinya nggak ditulis, itu juga akan orang, walah, mesti tidak puas dengan baca berita yang tidak lengkap. Ya. Lalu setelah kapan atau when, itu yang keempat apa? Where atau di mana. Artinya apa? Ayo, ada yang bisa lagi? Bagaimana, Esti? Apa? Di mana? Di peristiwa itu terjadi. Nah, ngendi terjadi? Di mana terjadinya? Nah, itu. Lalu yang kelima, why atau Ada yang tahu mengapa? Itu pengertiannya apa? Ayo, yes, Reza, ayo. Mengapa peristiwa bisa terjadi dan menimbulkan dampak? Betul, rasa sini ya, jangan malu, ya, jangan malu-malu. Kamu masih SMP kelas 8, jadi harus punya semangatnya. Pak Babang aja menggebu-gebu seperti ini ya. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi dan menimbulkan dampak berupa apa? Rasa ingin tahu, ya. Itu mengapanya di situ nanti kita tulis, ya. Itu termasuk unsur kelengkapan sebuah berita. Yang terakhir dari 5W+1H, yang terakhir yang belum apa? Bagaimana? Ada yang lupa. Bagaimana? Atau dalam bahasa Inggrisnya apa? How. Ya. Bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi? Itu prosesnya yang di sini nanti tulis. Prosesnya. Ya. Prosesnya terjadinya itu seperti ini, diawali dengan ini. Jadi prosesnya itu, ya. Itu anak-anak untuk 5W+1H. Berikutnya coba 5W+1H tadi, ya. Ada what, who, when, where, why, terus yang terakhir how. Pinter, padahal tak tutup, berarti kamu pandai. Sekarang kita lanjutkan. Nah, saya ingin ngecek kalian. Hari Senin kemarin kita mengadakan upacara bendera, benar tidak? Nah, itu coba kita flashback. Pertanyaan saya adalah, misalkan saya membuat sebuah berita, ya, pada waktu hari itu, ya, apa yang diberitakan pada hari itu terjadi apa? Peristiwa apa? Upacara. Jadi ada kejadian upacara. Lalu berikutnya lagi yang saya tanyakan lagi, di mana peristiwa itu terjadi? Di lapangan sekolah. Lalu yang pertanyaan ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? Nah, betul. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Betul. Kalian semuanya peserta didik dan Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SMP Negeri 1 Ronggot. Berikutnya lagi, mengapa peristiwa itu terjadi? Betul, karena sudah menjadi agenda sekolah. Lalu yang terakhir, bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Apa? Betul, ya. Itu berarti saya di sini sudah yakin kalian sudah mampu, ya, untuk mengartikan pengertian berita, lalu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, ya. Sekarang saya ingin nanti setelah dibentuk kelompok-kelompok ini tadi, ya, nanti saya ada lembar kerja peserta didik untuk kalian. Saya bagi ke kelompok-kelompok untuk kamu kerjakan berkelompok, ya. Kamu silahkan nanti kamu cermati soal yang ada. Sebelumnya kamu baca teksnya dulu, ya. Teksnya kamu baca, lalu setelah itu ada soal kamu jawab satu persatu sambil kamu diskusikan. Jawabanmu nanti itu bisa kamu cari di literatur buku yang sudah Pak Bang kemarin suruh untuk bawa. Di situ nanti ada kajian-kajian teori, ya. Di situ ada apa, pendapat-pendapat dari para pakar tentang pengertian berita dan unsur-unsurnya. Nah, dari sini nanti kalian bisa akhirnya bisa mengambil sebuah kesimpulan jawaban. Ya, nanti kita presentasikan. Sebelum presentasi umum nanti untuk setiap kelompok, nanti ketua kelompoknya bisa mempresentasikan di depan kelompoknya masing-masing. Kita coba nanti, ya. Mbak, ini saya bagikan dulu. Saya bagikan dulu untuk lembar
LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya ya. Ini saya bagikan dulu. Ya, kamu ambil. Nah, satu. Nah, wes. Ini kamu tulis anggota ya. Tuh. Ini saya bagikan lagi. Nah, ini dikerjakan kelompok ya, ingat ya. Nanti hanya satu jawaban yang akan dikumpulkan dari setiap kelompok. Oke. Oke, sudah dibagikan. Sekarang dari soal yang sudah Bapak bagikan, silahkan kamu baca dan kamu kerjakan. Saya beri waktu sekitar 20 menit ya, 20 menit kamu kerjakan ya. Setelah itu nanti bila sebelum 20 menit kalau sudah selesai nanti bisa kita ajukan ya. Berarti kamu hebat berdiskusinya. Oke, sebelum berdiskusi tadi ada kata-kata mungkin ada yang tidak dipahami, ada yang ditanyakan? Tidak ya? Bagus. Semuanya bisa mengerti dan memahami soal ini ya? Oke, silakan dikerjakan. Ya, kamu tulis. Ya, ini kan kelompok 3 berarti ya? Ya, kelompok 3. Di sini berarti kelompok berapa, Mbak? Kelompok 4, betul, kelompok 4. Silakan ditulis kelompok 4, lalu anggotanya ditulis semuanya, ini satu-satu. Ya. Ada 6 anak. Kelompok berapa ini? 5. Ya, kelompok 5. Oke. Sekretarisnya yang menulis nggak apa-apa ya. Ini kelompok 1. Terus dikerjakan. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan, nggak apa-apa. Iya, lengkap. Ya, biasakan nanti menulis nama itu lengkap ya, biar kita itu tidak dikenal karena nama panggilan kita, karena memang kita yang sebenarnya. Ya. Silakan. Ada yang bertanya? Iya, nggak apa-apa. Tulis dulu nomor kali-kali, Pak. Ya, enggak, ini satu saja. Ya, toh? Ini kan kerja kelompok. Nah, jadi jawabannya itu kayak berdiskusi. Ya. Jadi ini aja yang kamu tulis, ya. Tapi kamu nanti berdiskusi juga. Itu kan dicari jawabannya. Coba dibuka bukunya. Referensinya dibuka, Galang. Bisa dicoba buka bukunya. Buku paket, itu kan ada buku paket, ada buku apa itu yang jurnal-jurnal itu ya, dibuka, dicari jawabannya. Nah, betul. Dicari jawabannya, buka outnya. Nah, dicari jawabannya di situ. Betul, dicari jawabannya. Silakan Ya, oh baru menulis nama. Ya. Baru menulis nama. Oke. Ya. Silahkan, bagus ya. Ya. Yang lain bisa mencari jawaban nggak apa-apa, mencari jawaban dulu. Ya, kan membaca yang di atasnya itu ada soalnya, ya. Dibaca yang bagus ya. Iya, betul. Ini nanti di sini jawabannya, tempat jawabannya di sini. Ya, betul, Galang. Nggak usah takut ya, nggak usah takut. Kamu harus percaya diri. Ya, apa? Jawabannya taruh di sini. Betul. Jawabannya taruh di sini nggak apa-apa. Di sini, Pak. Iya, sudah Bapak beri tempat di situ jawabannya. Tapi kalau misalkan kurang, bisa kamu taruh di bawahnya nggak apa-apa. Ya. Kalau jawabannya kurang, gimana? Ini 4. Iya, makanya dilihat dulu, nggak apa-apa. Memang harus bertanya, ya, karena kita semuanya memang harus belajar. Ya, oke.
berdiskusi, bagus diskusi. Silakan cari diskusi ya. Jawabannya apa? Ini dari sini kan ada coba nanti. Nah, dibaca dulu yang betul-betul dibaca sok. Teks berita dibaca dulu. Di mau? Oh, dibaca teks beritanya. Ya betul Mam ya, ya cari jawabannya nggak apa-apa, berkelompok ya, diskusi terus. Ya, silakan kamu rumuskan masalahnya, kamu rumuskan tadi ya, merumuskan masalah yang ada itu ya. Setelah ketemu masalahnya, nanti coba kamu cari penyelesaian jawabannya ya. Iya Pak. Saya yakin jawaban awal mesti kamu menduga-duga, ya tidak? Jawabannya ini Pak, ini jawabannya ini nih. Nah, silakan diskusikan. Yang lain bisa buka buku literasi yang lain ya. Silakan. Enak ya belajar seperti ini ya? Bagus. Senang tidak kalian? Oke. Yang tadi mana? Ya. Ayo, diskusi yang hangat ya. Nah, memang diskusi itu kadang sedikit eyal-eyalan, ya tidak? Eyal-eyalan sama-sama mempertahankan pendapatnya itu bisa dia, tapi jangan sampai nanti berkelahi karena apa? Mempertahankan pendapatnya. Jangan. Penyelesaiannya apa? Dengan melihat literasi yang ada. Buku jawabannya ini yang benar, minta seperti itu. Bahasa Indonesia itu memang jawabannya itu memang kompleks ya. Bisa tidak satu jawaban tetapi semuanya itu bisa menjadi satu ya. Artinya kalimatnya bisa berbeda, kalau maknanya sama itu dalam bahasa Indonesia itu benar. Gitu ya. Jadi jangan bertengkar karena masalah seperti itu ya. Iya. Betul, iya diisi semuanya, diisi apa enggak Pak? Ya, tapi kan diskusikan dari jawaban ini didiskusikan nanti. Oh yang benar ini, ya, seperti itu. Berarti ada apa ya, perdebatan tidak masalah dalam kelompok itu, ya. Memang harus ada debat, ya harus ada debat. Jawabannya memang harus ada yang berbeda, gitu. Jadi jawaban itu nggak harus sama karena kita boleh sama, tapi kan otak kita kan beda, isinya juga beda, pendapat kita juga berbeda, maka nggak apa-apa berdebat demi yang terbaik. Ya. Nah, tuh ini saya lihat kelompok 4, ya, terus kerjakan terus, diskusikan, ya nggak apa-apa. Nah, ini loh jawabannya. Enggak ini bisa beda-beda.
Nah, itu jawabannya. Iya, terus dicari. Mesti ada di buku-buku yang Pak Bambang kemarin referensikan ke kalian untuk kalian bawa, itu semuanya jawabannya ada di situ. Ya, kamu cari. Nah, ya, kemarin kan kamu sudah pinjam buku di perpustakaan. Itu kamu buka untuk mencari jawaban. Ya. Cesa bagaimana? Oke, terus cari. Ya. Bagus, senang saya melihat kalian semua berdiskusi seperti ini. Ya, tahu Mandala? Asik ya? Asik. Model seperti ini suka berarti? Oke, untuk mencari jawaban yang benar. Ya. Dah, kalau kamu sudah seperti itu, kumpulkan data sekarang. Jadi mengumpulkan data-data yang tadi kamu cari itu, kamu kumpulkan jadi satu, gitu kan? Nah, nanti terus dari data yang ada itu, lalu kamu kaji, ya. Lalu kamu uji, ya, dari dugaan-dugaan jawaban tadi, benar tidak? Nah, itu ya. Dari jawaban itu benar tidak, itu namanya menguji hipotesis, ya, dugaan jawaban. Bisa di sini diskusi ya. Nah, suasananya ya betul. Bagus. Nah, pinter-pinter. Tulisannya bagus-bagus ya anak sekarang ya. Kalau zamannya Pak Bambang itu tulisannya nggak sebagus itu. Tulisanmu bagus-bagus sekarang. Ya, Reza pinter. Itu Brenda juga pinter. Ya, cari jawabannya. Sudah selesai? Oh, belum ya. Belum selesai. Oh, baru mulai kok sudah selesai toh, Pak? Oh, salah bertanya. Ya, kerjakan terus. Nah, ya. Hati-hati ya. Kalau duduk yang benar, ya. Hati-hati. Nah. Tuh, bagus, pinter. Senang Pak Abang melihat kalian berdiskusi, ya, mencari jawaban. Nah, lalu menguji jawabannya. Ya. Ini saya sambil menilai juga kalian, ya, mana-mana kalian yang aktif gitu. Ya, dicari jawabannya.
Iya, ini betul. Di sini kan bisa jawaban taruh sini. Ya. Di sini atau kamu buat sendiri lagi di sini ki ya nggak dewi ya. Nggak apa-apa. Nah, betul, cari jawabannya. Apa? Nulisnya salah. Iya. Pasar. Nggak apa-apa. Wong kadang-kadang kita nulis itu apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita tulis kan bisa berbeda. Gitu lah. Betul, nggak apa-apa. Tapi temannya kan mengingatkan, toh. Betul, betul. Memang harus seperti itu, diskusi harus seperti itu kelompoknya. Bagus. Senang aku, ya. Saya senang melihat kalian bekerja kelompok seperti ini, ya bagus. Nah, pinter, senang Pak Bang. Jawabannya ada 2. Iya, disimpulkan lalu akhirnya disimpulkan jawabannya ada 2. Belum. Gimana? Belum? Oh, belum. Ya bercanda. Oke. Bertanya maksudnya apakah habis waktunya, Pak? Nah, belum, silakan teruskan lagi. Cek dulu, betul. Bagus. Nah. Tujuh menit lagi nanti presentasi ya. Berarti sekarang waktunya kamu 7 menit lagi nanti presentasikan jawaban itu ke teman-temanmu satu kelompok, gitu ya. Setuju tidak mereka dengan jawabanmu itu, gitu ya. Oke, nanti 5 menit ya. Ingat membaca teks beritanya ini harus teliti loh ya. Karena kalau tidak teliti nanti kamu bisa salah mengambil jawaban. Ya, bisa salah mengambil jawaban. Baca dengan teliti. Ini membaca ini termasuk apa? Literasi membaca ya. Mencari pengetahuan lewat membaca ya. Literasi. Dan numerasinya kalian di sini berdiskusi itu. Jawabannya ini yang benar ini. Oh, bukan ini, yang nomor 2, kalimat 2. Paragraf 2, paragraf 3. Nah, numerasi itu berhubungan dengan angka, Zaskia ya. Berhubungan dengan angka. Gimana? Sehat tenan ya? Agak tapi bisa digerakkan. Oh, makanya hati-hati kalau di jalan. Bahaya Pak Bambang kaget. Iya. Nah. Kamu menghadap ke temannya satu kelompok ini. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Apa? Sudah selesai? Belum. 3 menit lagi. 3 menit lagi nanti presentasikan dengan teman kelompoknya, gitu kan? Jawabannya tadi kira-kira sudah yakin belum? Lalu dari situ nanti terus akan presentasi lewat
Nanti saya bertanya pada masing-masing kelompok. Saya akan bertanya pada masing-masing kelompok. Oke, memang sulit. Tapi kalau dikerjakan bersama-sama menjadi ringan ya. Nah, ringan sama dipikul. Nah, berat dijinjing, ringan sama dipikul. Apa itu? Ada peribahasa itu apa? Hah? Berat itu kalau berat dipikul, kalau ringan itu kan dijinjing saja. Nah, terus apa itu? Lidi yang satu itu loh ya, apa sodon kayak bahasa Jawanya. Lidi itu kan kalau satu saja kan dia tidak bisa digunakan untuk menyapu. Tapi kalau banyak bisa dan bersih halamannya untuk nyapu. Nah, diskusi berkolaborasi seperti ini manfaatnya seperti itu. Satu pemikiran dengan 6 pemikiran itu jawabannya akan berbeda. 2 menit lagi. Siap, nanti ketua kelompoknya atau wakilnya bisa mempresentasikan jawabannya. Ya, nanti yang lainnya mendengar. Ya, yang lainnya mendengar. Nah, kelompok sini nanti yang mempresentasikan Reza ya? Ya, Reza. Kelompok sini yang mempresentasikan Hesti. Bagus. Ya, Hesti. Kelompok ini nanti bagus, Marwati ya. Ya. Marwati rumahnya kelurahan tuh ya. Kalau saya berangkat ketemu dengan Dinda itu ya ketemu. Ini nanti yang mempresentasikan siapa? Oke, Viselia ya. Nanti sini yang presentasikan diputuskan siapa, ayo. Dimas saja ya. Oke, Dimas aja. Harus jangan malu ya. Gini aja, ketua kelompoknya siapa ketua kelompoknya? Lah, Brinda saja. Ya, Brinda ketua kelompoknya. Oke, 1 menit lagi. Coba dengarkan nanti tekniknya. Ketika temanmu mempresentasikan, kamu bisa menyimpulkan, gitu ya, menyimpulkan jawaban temanmu tadi. Kalau ada tidak cocok, tidak sesuai dengan jawabanmu, kamu boleh nanti bertanya. Nggak apa-apa. Ya. Kita latihan sedikit, latihan biar berani gitu loh ya. Kalian nanti kan setelah SMP, SMA, setelah SMA kuliah. Kalau masih seperti ini, masih merasa tidak berani, nanti apa yang terjadi? Ya, apa kata dunia? Oke. Ayo, halang, galang, sudah, ayo, sudah. Nah, oke. Galang sehat? Sehat, Pak. Oke. Apa? Hah? Bergantian. Ya boleh wes, gak apa-apa ya, bergantian. Biar adil ngono to. Enggak apa-apa ngono ya wedi. Enggak usah takut. Berani itu muncul dari dalam diri. Ya. Dan lewat latihan. Keberanian itu lewat latihan. Jadi berani itu tiba-tiba ada itu enggak bisa. Lewat latihan. Ya. Oke. Oke? Waktunya habis. Oke, waktu habis. Sekarang silakan presentasi untuk kelompok 1. Agak dipercepat aja nggak apa-apa ya. Iya. Coba berdiri. Yang lain bisa menyimak. Ya.
dibaca. Yang lain bisa menyimak. Silakan menyimak. Oke, silakan. Yang keras. Oh iya, ini pakai ini keras. Langsung soal terus lalu jawab. Ya. Silakan. Apa yang kamu ketahui tentang teks berita? Ya. Teks berita adalah teks yang menginformasikan peristiwa kepada masyarakat. Mengapa sebuah berita harus faktual, Disimak. faktual dan aktual? Sebuah berita harus faktual dan aktual, maksudnya berdasarkan kenyataan, sedangkan aktual artinya peristiwa tersebut baru saja terjadi. Terus berikutnya soal yang nomor 3. Carilah unsur-unsur teks berita 5W plus 1H atau adik simba pada teks tersebut. Ya. Unsur-unsur teks berita sesuai dengan teks yang berjudul Pedagang Positif COVID-19 Pasar Surabaya ditutup selama sepekan. Apa yang diberitakan? Pasar ditutup selama sepekan. Di mana peristiwa itu terjadi? Pasar Keputaran Surabaya. Kapan peristiwa itu terjadi? Selasa 21 Juli 2020 sampai 27 Juli 2020. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Pedagang pasar. Mengapa peristiwa itu terjadi? Agar pedagang pasar dan pengunjung selamat dari virus COVID-19. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Diawali dari ditemukannya pedagang COVID-19. Mengapa sebuah berita harus memiliki 5W plus 1H atau adik simba? Sebuah berita harus memiliki 5W plus 1H karena masyarakat sebagai pembaca dapat menerima informasi secara jelas dan lengkap. Ya, itu untuk kelompok 1 gitu ya. Jadi yakin dengan jawaban itu ya? Yakin. Nanti berarti dikumpulkan itu. Tapi nanti kita lihat jawaban dari teman kelompok yang itu, Pak. Silakan. Ini disaksikan nanti ya. Kalau nanti teman kelompoknya lah di situ betul disaksikan, dengarkan. Silakan kelompok 2. Ya, agak cepat gak apa-apa ya. Berita yang baik harus faktual dan aktual. Iya, betul. Agar pembaca atau masyarakat tertarik untuk membaca berita. Betul, betul. Itu nomor berapa? 2 ya. Sekarang nomor 3. Kelompok 3 ben pas. Nanti ketiga kelompok 3. Nomor 3. Ya. Unsur teks berita sesuai dengan teks yang dijudul Pedagang COVID Pedagang Positif COVID-19 apa yang diberitakan pasar ditutup selama sepekan. Peristiwa itu terjadi di pasar Keputaran Utara Surabaya. Apa peristiwa itu terjadi selama Selasa 21 Juli 2020 sampai 27 Juli 2020. Apa? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Pedagang pasar Keputaran Surabaya. Ya. Peristiwa itu terjadi untuk memberikan perlindungan, keselamatan dan kesehatan masyarakat. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Prosesnya bermula dari Apa? Ada sesuatu? pasar yang Tidak. positif COVID-19. Ya. Pak, sekarang nomor 4. Nah, kelompok ini, kelompok 5. Silakan. Ayo. Silakan nomor 4. Ya, yang keras. Ayo. Agar berita yang akan disampaikan kepada masyarakat dapat diterima secara
Oh gitu, oke. Baik, kelompok berapa ini? 4 atau 5 ini? 4. Silakan nomor 1 jawab. Ya, pakai ini biar keras. Ya, silakan. Ya, silakan dijawab. Nah, soalnya dulu dibaca. Teks berita adalah teks yang menyampaikan informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual pada masyarakat. Oh iya. Teks berita adalah teks yang menyampaikan informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual pada masyarakat. Ya, betul. Ya, betul. Oke, jawaban-jawaban sudah kalian kumpulkan tadi. Sekarang sudah kamu presentasikan barusan, ya. Berarti kamu sudah yakin dengan jawabanmu? Yakin. Ya, sudah melalui diskusi yang ulet tadi ya. Oke, sudah mencari literatur dari jawaban, dari dugaan jawabanmu, terus kamu pastikan lewat buku mencari jawaban di buku sudah? Sudah. Oke, kalau sudah dikumpulkan. Nah, ya dikumpulkan, jawabannya dikumpulkan. Oke, sudah dikumpulkan. Semua disajikan satu kelompok sudah. Oke, sini nanti saya lihat jawabannya. Ini kelompok 3, ini kelompok 2, yang ini kelompok 1. Ya, kelompok 1. Yang kelompok 4 gimana? Kelompok 4 ini. Apa? Kelompok 5. Oke. Oke, sudah yakin jawabannya ya? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah menemukan jawaban untuk ini. Nah, coba sekarang dengarkan. Ini ada sedikit, coba kamu bisa Oke. Baik anak-anak. Jadi materi mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Ya. Itu sudah kalian pelajari. Mas ada apa? Oh iya. Oh, gatel. Iya. Bisa menyimak sini ya. Dari unsur-unsur teks berita tadi sudah dipelajari. Otomatis kalian sudah sedikit dari jawaban tadi saya lihat sudah memahami ya. Tapi ingat nanti di akhir nanti ada post test. Jadi ada ulangan yang harus kamu kerjakan individu kalau yang ini nanti. Post testnya nanti individu. Ya. Individu. Berita tadi apa coba? Tadi saya kumpulkan berita apa tadi? Berita pengertiannya sebuah informasi. Harus berdasarkan fakta, aktual atau memiliki unsur-unsur 5W plus 1H. Disingkat juga adik Simba, betul. Adik Simba. Ada pertanyaan tidak untuk materi identifikasi? Tidak ada. Bagus. Berarti sudah jempol 2 atau jempol 4 malah yang 2 bawah juga. Gitu. Bagus. Bagus anak-anakku. Pak Bambang senang dengan kalian. Ya. Baik, berikutnya adalah nanti setelah ini kita coba untuk mengerjakan ya. Jangan lupa nanti terus belajar dan terus belajar. Jangan pantang menyerah untuk belajar. Karena belajar itu adalah kunci kesuksesan kalian. Keberhasilan kalian ditentukan sejak hari ini. Ya, ke depan nanti kamu mau jadi seperti apa? Ya, proses perjuanganmu di sini. Pak Bambang mendoakan kalian semuanya nanti semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi niat dan hajat kalian. Tetap semangat anak-anak. Oke, sehat? Bagus, karena sehat itu modal untuk belajar. Ya. Kalau sudah, sekarang saya ingin membagikan lembar soal. Ya, ini dikerjakan sendiri-sendiri, gitu ya. Sudah, berarti kelompoknya tadi sudah. Silahkan kamu kembali ke tempatmu yang tadi. Tempatmu yang tadi sebelum saya bagi kelompok. Silahkan berdiri. Nah, silahkan kembali ke tempatmu yang tadi sebelum dibagi kelompok. Nah. Oke.
Tidak boleh seperti itu, ya. Nah, ini kan sakit nanti. Nah, ya. Oke. Oke, sudah. Ingat baik-baik, ini adalah post test. Coba mohon perhatian anak-anak semuanya. Mohon perhatian anak-anak. Sudah ya. Mandala sudah bisa perhatian ke saya? Sudah ya? Duduk masing-masing. Akan saya bagikan lembar soal post test. Nanti kamu kerjakan individu ya, sendiri-sendiri. Ya, jangan nyontoh temannya. Karena ini nanti untuk mengukur Pak Bambang apakah kalian sudah menguasai secara pribadi. Tadi secara kelompok sudah bagus. Sekarang saya ingin ngecek secara pribadi individu kalian. Kamu kerjakan, siapkan ballpoint ya. Ini tulis nama, nomor absen. Caranya tinggal kamu centang saja jawabannya. Di sini ada pilihan ganda ya. Ada berapa ini? 7. Oke, ada berapa anak ini? Oh, kurang 1. Iya, numerasinya berarti ini tadi ya, menghitungnya tadi. Jatuh. Nih. Kamu tulis nama, kelas, nomor absen. Ini, Mam. Dah. Saya beri waktu 8 menit. Kerjakan sendiri. Apa? Iya. Gak apa-apa ya, gak apa-apa, silahkan kerjakan sendiri. Yang penting gak ganggu temannya ya. Sudah selesai? Satu menit lagi. Nah, itu kurang 1 man, ya. Terus dikerjakan terus. Oke. Identitasnya sudah ditulis. Ayo. Oke, bagus ya. Bentar lagi habis waktunya. Bagaimana?
Sudah. Bisa dikumpulkan kalau sudah. Bisa dikumpulkan jadi satu. Kalau sudah dikumpulkan satu jadi satu. Ya. Sudah. Nah, jadikan satu. Oke. Sudah ini? Ya. Sudah ini? Belum. Ini sudah. Ini kelompok satu. Oke. Sudah? Jadikan satu. Jadikan satu. Jadikan satu. Baik anak-anak, ini ada lagi hasil refleksi. Jadi kalian merasa senang tidak dengan pelajaran ini? Ya, jadi nanti bisa kalian jawab di sini. Ya, ini saya bagikan lagi untuk kalian jawab. Ya, ya. Ini untuk refleksi dari pelajaran kita hari ini. Ya, iya betul. Ada jawabannya ya dan tidak, gitu ya. Apa kalian merasa senang dengan pembelajaran dengan menggunakan metode yang seperti ini? Ada PowerPoint-nya gitu. Senang berarti ya, tentang gitu ya. Oke. Oh, kurang satu. Ya. Oke. Ini. Bukan dia. Nih, ya. Ya, kerjakan cepat. Selesai dikumpulkan. Ya, kamu bagi sendiri sudah ya. Oke. Sudah. Mana ini tadi? Tidak. Oke. Iya, tenang aja. Iya, betul. Ya. Baik anak-anakku, kita materinya sudah tadi seperti yang saya sampaikan. Kesimpulannya pada pertemuan kita hari ini adalah bahwa pengertian berita itu merupakan apa? Sebuah informasi kepada masyarakat. Ya, menginformasikan kepada masyarakat yang berupa apa? Peristiwanya harus faktual, harus aktual, betul ya. Itu merupakan sebuah pengertian berita. Unsur-unsur berita tadi apa? Ada berapa tadi? Ada unsur-unsur berita. Apa saja? Apa unsur berita? Coba semuanya, coba perhatikan sini semuanya. Unsur-unsur berita tadi, yang pertama apa? Apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Nah, mengapa terus bagaimana? Betul sekali, ada 6 unsur tadi. Berarti kamu sudah kesimpulan sudah kita berikan pada pertemuan hari ini. Tetap belajar terus di rumah ya. Oke, berarti setelah itu sudah selesai tadi untuk yang refleksinya. Sudah selesai refleksinya? Oke, kalau sudah dikumpulkan. Nah, refleksi dikumpulkan. Bagus. Nah, sini sudah. Ini yang tadi ya. Oh iya. Oke. Ya, bagus. Oke, ya, makasih. Baik anak-anakku, kita sudah pada penghujung. Mari ya Pak Abang mengucapkan terima kasih atas semangat kalian dalam belajar pada hari ini ya. Semangat kalian saya acungi jempol, tanggung jawab kalian mengerjakan sudah bagus ya. Kejujuran kalian tadi mengerjakan post testnya juga saya lihat tidak ada yang mencontoh, semuanya mengerjakan sendiri. Oke, baik, sudah saya simpulkan tadi hasilnya. Maka kita untuk selanjutnya pada pertemuan berikutnya besok kita akan mempelajari mengenai menyimpulkan isi berita. Jadi setelah kita mempelajari pengertian berita, identifikasi berita, sekarang
saya sampaikan kepada kalian, besok pertemuan berikutnya kita mempelajari tentang menyimpulkan isi berita. Silakan kamu pelajari dulu di rumah nanti malam untuk menyimpulkan berita seperti apa ya. Besok nanti kita bahas lagi pada pertemuan dengan Pak Bambang. Itu yang bisa saya sampaikan sebelum kita tutup pelajaran untuk pertemuan kita hari ini ya. Coba tangannya bisa ke atas gitu. Oke. Ya, sekarang silakan ketua kelas kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Tuhan yang Maha Esa mengabulkan semua permohonan kita, permintaan kita ya. Ya itu, dan Bapak berdoa semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses di masa yang akan datang ya. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk pelajaran kita kali ini kita tutup ya, kita akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampun. Oke.